Ya Qayyum, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Allah Hayyun, Ya Qayyum, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Allah Hayyun, Ya Qayyum, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Allah Hayyun, Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Kita juga dia tadi di Ratib Saman, Ratib Al-Hadad, apakah itu dikategorikan dengan thariqah? Kan banyak kan thariqah Naqsabandiyah, thariqah Qadariyah. Nah, apakah itu yang dikatakan dengan zikir? Kemudian pertanyaan yang kedua, yang lebih afdol itu zikir dengan sir atau dengan jahar? Mohon penjelasan ya. Itu saja. Yang ketiga, ini yang sedang viral, borongan yang sedang viral ini di media sosial, hari Rabu Wakasan. Wakasan. Ini safar ya? Ini bulan safar. Ya. Nah, ini banyak tersebar di dunia, di grup-grup WhatsApp tentang Rebu Wakasan itu. Apakah itu ada? Apakah itu bisa dijadikan hujah? Apakah itu juga bisa dikategorikan fadhilul amal dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama tadi tentang Ratib Saman. Sebenarnya cara bacanya Ratib As-Saman. As-Saman ya. Saman itu pembuat apa namanya? Saman. Samin. Kayak keju gitu ya. Ratib Saman ini adalah salah satu formulasi daripada zikir jahar yang diwariskan oleh Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani, ulama Madinah ya. Beliau salah satu zuriat Rasulullah SAW. Namun sayangnya sekarang Ratib Saman hanya sekedar ratib, tidak ada lagi teknik berzikir yang diajarkan beliau. Lain lagi di Sumatera Barat, diajarkan teknik zikirnya, Ratib Samannya sudah hilang. Kalau di sini diajarkan Ratib Samannya, teknik zikirnya hilang. Yang masih agak nyambung seingat saya itu di Banjar. Di Banjar itu masih ada Ratib Samannya, masih ada zikirnya ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu waktu Abah guru sekumpul itu masih jalan dua-duanya, semoga masih jalan juga ya. Dulu yang mengembangkan itu kan salah satunya adalah Abah Zain Syukri ya. Saya yakin beliau punya murid yang diajarkan zikir qalbu, yang pernah ditalkin oleh beliau. Nah, nanti dia kalau dapat ijazah dia bisa ngajarin, kalau tidak ya sudah, ilmu ini tidak habis, tenang aja. Nanti kalau nggak beliau ngajarin, lewat ulama yang lain ya. Kalau nggak Bapak jemput ke Sumatera Barat sana Pak, ada jalur Samaniyah yang lain ya. Zikirnya masih oke, bahkan diringkas jadi 2. Zikir Saman itu ada 7 tingkatnya, karena diambil dari Thariqah Khalwatiyah Al-Qadiriyah. Gabungannya disebut dengan Samaniyah. Diringkaslah oleh Syekh Abdul Rahman ya, dari Batu Sangkar menjadi 2. Itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, zikir jahar dan zikir sir, lembut. Manakah yang lebih afdal? Tidak ada yang lebih afdal atau lebih buruk, dua-duanya bagus, tergantung kondisi qalbu, tergantung di mana kita berzikir. Jika kita berzikir di tengah keramaian, orang tempat itu tidak biasa zikir keras, yang afdal adalah sir. Jika kita berzikir di tempat orang yang sudah biasa zikir keras, maka zikir jahar pun dianjurkan. 1 itu. 2, apabila qalbu ini tidak tersentuh oleh zikir lembut, maka hentakkan zikirnya, keluarkan suaranya. Jika sudah lembut qalbunya, baru lembutkan juga zikirnya.
Jadi zikir itu teknik-tekniknya begitu. Ya. Namun boleh nggak kita mengatakan saya lebih suka sir Ustaz? Oh berarti kolbunya sudah mulai lembut-lembut, lelembut, ya, sok lembut ya. Orang lembut itu kolbu kalau ditanam nama Allah langsung dia nangis. Kalau enggak berarti baru sok lembut. Minimal air matanya berkaca-kaca tuh disebut nama Allah. Pasti ada getaran di kolbunya, membuat dia terharu biru. Karena jika disebut nama kekasih, pasti orang kemudian terharu. Kekasihnya Sang Maha Kekasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya begitu pertama aja Pak, yang kedua lain lagi rasanya. Sama kayak orang jatuh cinta, awal-awal kan berdenyut itu, bergetar itu dada. Tapi kalau tiap hari, 3 hari mati sakit jantung Pak. Jadi getaran itu jangan diminta sering-sering, sesekali aja. Karena dulu di zaman Hasan al-Basri ada para tabi'in, zikir bergetar terus, zikir kolbunya, nggak lama mati. Kejadian ya, ketika turun dibacakan ayat surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ada 4 orang mati langsung pingsan mati karena keseringan baca ayat kolbunya bergetar. Makanya ada zikir kolbu bergetar ala iza zukirallah wajilat qulubum. Zukira itu awal orang belajar zikir. Jika dizikirkan gitu, berarti ada gurunya yang mengajarkan dia zikir. Itu kata kunci itu dalam bahasa Arab. Surah Al-Anfal ayat 2. Yang hanya orang-orang ahlinya saja mengerti kalimat zukira itu. Jika disebut-sebut namanya, berarti ada yang membimbing untuk menyebut. Kolbunya yang tadi nggak jelas arahnya langsung bergetar. Wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbunya. Tapi itu awal jatuh cinta. Lama-lama ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Tadi bergetar, lama-lama jadi tenang. Hidup pun lebih terasa nyaman. Maka beruntunglah orang yang dapat guru, dapat mursyid yang membimbing dirinya, menggetarkan kolbunya. Itu mirip kayak dokter. Ada orang jantungnya udah gak gerak Pak, disetrum gak tuh? Apa namanya itu? Setrum ya? Kejut. Wah, antum dokter ya? Dikejut. Maka talqin itu gunanya mengejutkan kolbu. Begitu bahasa Indonesianya. Jadi talqin itu untuk menghunjam, biar kolbunya itu yang tadinya dia nggak ingat kepada Allah dan dia keras, sekarang itu kalau bahasa kampung saya dioyak-oyak Pak, digerak-gerakin lagi, disetrum oleh ahlinya. Nggak boleh kalau bukan dokter yang nyetrum orang yang sakit jantung. Begitu juga nggak boleh selain mursyid yang menggetarkan kolbu. Nanti otaknya yang geger jadinya. Dia mau getarin jantung, yang dia tempel di mana? Di otak murid. Geger otak dia jadinya. Kira-kira gitu ya. Terjawab. Alhamdulillah. Cukup ya. Oh iya, rebo kasar. Memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa penyakit-penyakit itu ya pada bulan Safar gitu aja, tapi riwayatnya tidak sampai sahih ya. Baru kemarin saya ketemu riwayat itu. Lalu orang-orang ahli falak mencoba untuk menghitung sejarah masa bulan Safar. Betulkah ada wabah turun di bulan Safar? Sebagian ahli falak menemukan betul adanya. Lalu sebagian mereka itu ada yang ulama, mereka buatlah doa tolak bala, bernamalah sholat rebo kasan gitu ya. Nah ini nih, jika yang dimaksud sholat hajat tolak bala boleh dikerjain, tapi kalau yang maksud rebo kasan sholat baru yang tidak pernah diajarkan Nabi, itu nggak boleh dikerjain. Jadi niatnya dibenerin. Niatnya apa? Sholat hajat tolak
bala itu boleh, kapan aja boleh, nggak mesti nunggu Rebo Kasan.